Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Hairul Fadli Muhtar Lutfi Sarjana Farmasi, Magister Biomed. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul katabolisme dari mata kuliah Biomedik. Saya atas nama Muhammad Ijlal selaku moderator, dan bersama rekan-rekan saya ada Siti Zahra Afifah dari kelas B, Sriwijayanti dari kelas D, dan Siska Sardewi dari kelas D. Perkenalkan, saya atas nama Sriwijayanti yang akan membahas katabolisme sebagai bagian proses metabolisme. Apa sih hubungan katabolisme dengan metabolisme? Jadi metabolisme adalah keseluruhan proses kimia dalam sel makhluk hidup yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme secara khusus adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi ATP untuk kebutuhan seluler. Katabolisme memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Proses ini dimulai dari pencernaan makanan hingga respirasi seluler di mitokondria. Ciri-ciri utamanya, katabolisme bersifat eksergonik yang artinya melepaskan energi dengan delta G kurang dari 0. Prosesnya melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang menghasilkan 36 hingga 38 molekul ATP dari suatu glukosa, yang dimana ini terjadi di semua makhluk hidup. Contoh dalam tubuh manusia, contohnya pati dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase di mulut dan di usus, lalu masuk glikolisis menghasilkan pirufat dan ATP. Protein menjadi asam amino untuk energi atau urea, lalu lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol untuk ATP juga. Jadi intinya katabolisme memecah molekul besar seperti protein, glikogen, lemak menjadi bentuk sederhana plus ATP untuk proses anabolisme selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zahra Afifah yang akan membahas mengenai proses katabolisme bagi kelangsungan hidup dan fungsi tubuh makhluk hidup. Katabolisme merupakan salah satu bagian penting dari metabolisme, yaitu proses pemecahan molekul-molekul besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses pemecahan ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Energi yang dihasilkan dari katabolisme sangat dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas vital seperti bernafas, bergerak, berpikir, serta menjaga fungsi gerak organ-organ tubuh agar tetap normal. Tanpa adanya proses katabolisme, tubuh tidak akan memiliki energi yang cukup sehingga dapat menyebabkan otot-otot tidak mampu berkontraksi, sistem saraf gagal bekerja, bahkan organ penting seperti jantung dan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain berperan sebagai penghasil energi, katabolisme juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu menyediakan bahan baku bagi proses anabolisme. Bahan-bahan hasil katabolisme ini digunakan untuk pertumbuhan, pembentukan, dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Katabolisme juga berperan dalam menjaga suhu tubuh tetap stabil sehingga enzim-enzim di dalam tubuh tidak bekerja secara optimal. Materi selanjutnya, tahapan proses katabolisme dalam memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tahapan umum proses katabolisme ada beberapa tahap. Tahap pertama, pemecahan makromolekul menjadi monomer. Pada tahap ini, biomolekul besar dipecah menjadi molekul yang lebih kecil melalui proses pencernaan, misalnya karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, protein menjadi asam amino. Tahap ini umumnya terjadi pada sistem pencernaan dan sebagian di sitoplasma sel. Tahap kedua, konversi monomer menjadi asetil-CoA. Monomer hasil tahap pertama dioksidasi dan diubah menjadi molekul asetil-CoA atau asetil koenzim A. Contoh prosesnya, glukosa melalui glikolisis menghasilkan pirufat yang kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Asam lemak melalui beta oksidasi menghasilkan rangkaian asetil-CoA. Asam amino mengalami deaminasi untuk masuk ke jalur metabolik. Tahap ini menghasilkan sedikit ATP dan koenzim tereduksi atau NADH dan FADH2.
Tahap ketiga, oksidasi asetil-CoA melalui siklus Krebs. Asetil-CoA kemudian memasuki siklus Krebs, siklus asam sitrat di matriks mitokondria. Proses ini menghasilkan CO2 sebagai produk buangan, NADH dan FADH2 sebagai pembawa elektron sedikit ATP, dan tahap keempat, transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Pada tahap ini, NADH dan FADH2 memberikan elektron pada rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Energi dari aliran elektron ini digunakan untuk membentuk ATP dalam jumlah besar melalui proses fosforilasi oksidasi. Pada akhir rantai ini, oksigen berperan sebagai akseptor elektron akhir dan membentuk air. Hasil akhir katabolisme yaitu ada energi ATP untuk mendukung aktivitas sel, karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan melalui pernapasan air H2O sebagai produk samping, koenzim reduksi atau NADH dan FADH2 yang berperan dalam produksi ATP. Sekian, itulah tadi. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran katabolisme dalam menghasilkan energi bagi aktivitas sel tubuh. Nah, jadi katabolisme itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya menyediakan energi ATP ataupun adenosin trifosfat bagi aktivitas sel. Nah, di sini energi yang dihasilkan dari proses katabolisme disimpan dalam bentuk ATP merupakan sumber energi utama yang digunakan sel untuk menjalankan berbagai aktivitas biologis. Tanpa proses katabolisme yang optimal, sel tidak akan mampu menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup. Yang kedua itu ada mendukung aktivitas fisiologis tubuh. Pada tingkat organisme ini, energi hasil katabolisme sangat penting untuk menunjang aktivitas fisiologis tubuh. Ya, seperti kerja jantung dalam memompa darah, proses pernapasan serta pertukaran gas, dan adapun aktivitas sistem saraf termasuk transmisi impuls saraf. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan energi dan homeostasis. Nah, di sini proses katabolisme ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh ataupun homeostasis. Nah, ketika tubuh berada dalam kondisi kurang energi seperti pada saat puasa, laju katabolisme akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi sel. Yang keempat itu ada menyediakan intermediate metabolik. Nah, di sini jalur katabolisme ini menghasilkan berbagai senyawa, diantaranya intermediate katabolik yang digunakan dalam proses anabolisme. Misalnya seperti intermediate siklus Krebs digunakan untuk sintesis asam amino. Kemudian ada mendukung adaptasi tubuh terhadap stres dan aktivitas tinggi. Nah, dalam metabolisme ini berperan dalam menyediakan energi secara cepat agar tubuh dapat beradaptasi. Nah, peningkatan pemecahan glikogen, lemak, dan protein memungkinkan tubuh bertahan dalam kondisi kebutuhan energi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada dampak gangguan metabolisme. Gangguan yang pada proses katabolisme dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan kronis, penurunan fungsi organ, penyakit terkait mitokondria, dan sebagainya. Oleh karena itu, katabolisme yang berjalan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal tubuh. Materi dari kelompok kami. Nah, sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini. Nah, jadi katabolisme itu memecah karbohidrat, lemak, protein menjadi ATP sebagai energi utama sel untuk otot jantung saraf sintesis dan perbaikan jaringan melalui tahapan hidrolisis asetil CoA, siklus Krebs rantai elektron, fosforilasi yang efisien hasilkan CO2, H2O, jaga homeostasis, sediakan bahan anabolisme tingkat saat puasa, stres, olahraga keras sehingga katabolisme dan anabolisme jadi dasar hidup sel dan kesehatan tubuh gangguan berakibat serius. Baik, mungkin cukup presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.